Perbedaannya orang sukses dan belum sukses. Saya tidak mengatakan Anda gagal. Kalau ketika Anda masih punya umur gitu ya, Anda masih punya umur artinya Anda belum gagal. Richard Sanders ya itu memulai KFC, dia menemukan resepnya tuh di umur 65 tahun. Gila, bayangin. Umur Anda sekarang berapa? Gitu ya. 65 tahun dia masih semangat walaupun pernah beliau itu mau bunuh diri gitu loh. Gila, mau bunuh diri ya. Nah, artinya ketika kita masih memiliki sisa umur gitu, memiliki usia kita kan nggak ada yang tahu gitu ya, maka kita harus terus let's go, kita ngotot nih, kita cari peluang apa yang bisa kita kerjakan hari ini gitu ya. Atau misalkan hari ini sudah punya bisnis, yuk kita cari tahu gimana ya bisnisku ini biar berkembang. Cara pertamanya adalah dengan melihat ke dasar bisnis kita gitu ya. Ini kadang orang itu nggak ngerti kelemahan bisnisnya, dia merasa bisnisnya udah perfect, udah jalan, udah very good, nice, gila-gilaan ya kan, nggak mau nerima kritik saran gitu. Jadi coba Anda suruh teman Anda atau saudara Anda atau kerabat Anda atau pelanggan Anda sendiri untuk yang namanya uh, apa ya, mengkomplain bisnis Anda. Jadi aku punya bisnis nih, kira-kira apa kekurangannya bisnisku, dan Anda jangan marah ketika Anda dikomplain gitu ya. Itu adalah kekurangan Anda. Contoh, saya kemarin dikomplain oleh sahabat saya dan mereka mengatakan ini Instagram bisnismu masih jelek banget gitu ya. Dan saya pun menerima, oh iya bener, memang masih jelek gitu. Kira-kira kamu ada solusi nggak? Gitu. Aku ada nih jasa gitu kan misalnya. Aku bisa nih, aku punya orang yang pinter buat Instagram ini lebih cantik, lebih bagus gitu ya. Nah akhirnya aku ngikut dia gitu karena memang aku menyadari bahwa bisnisku Instagramnya masih jelek gitu ya. Dan aku memang belum ada waktu untuk ngurus itu dan aku akhirnya oke aja ke dia gitu ya. Nah, dan nggak boleh marah, nggak boleh tersinggung. Kenapa? Ya kita kan nggak bisa ngelihat ini ya. Kita nggak bisa ngelihat bibir kita sendiri gitu. Kita bisa nggak ngelihat nih? Nggak bisa gitu ya. Kecuali kalau di kamera kayak gini ya bisa. Tapi kalau kita ngelihat langsung gini, kita nggak akan bisa ngelihat itu. Dan kita nggak bisa ngelihat punggung kita gitu. Bingung gitu kan? Kita nggak bisa ngelihat punggung. Nah, oleh karena itu ya semakin banyak kritik saran yang masuk ke dalam bisnis kita, ke dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita lebih baik. Tergantung bagaimana respon kamu, bagaimana respon Anda. Kalau respon Anda negatif ya Anda marah-marah gitu ya. Ini bisnis sudah gini, kamu loh belum tentu bisa gini-gini. Nah, yang kita butuhkan bukan itu, yang kita butuhkan adalah masukan-masukan dari orang untuk membuat hidup kita tuh jadi lebih baik, bisnis kita jadi lebih baik, hidup kita jauh lebih baik. Oke, nah ini hal sederhana tapi banyak sekali orang menghiraukan hal tersebut. Nah ini contoh lagi nih, kadang kita itu terlalu terlalu idealis sama bisnis kita dan tidak memperhatikan market gitu. Banyak sekali orang nih idealis gitu ya. Ada sebuah cerita bahwa gini, saya dulu itu waktu mau buat produk atau mau buat produk sabun Sirus gitu ya, ini saya cerita aja di video ini. Saya tuh dulu mau bendol harganya itu 100 lebih, 100 ribu ke atas gitu untuk satu batang sabun gitu ya. Nah akhirnya saya berpikir dan saya punya banyak masukan gitu kan. Saya coba tes, saya coba tes waktu itu, jual tes, ternyata respon pasar bilang kemahalan gitu, kemahalan. Oke, akhirnya aku pikir oke, kita harus turunkan harga gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh lah, karena kan kita belum publik secara luas gitu ya. Jadi aku tes ukur. Nah tes ukur ini penting, sangat penting ya ketika Anda mau start bisnis. Kenapa saya larang Anda untuk pakai bisnis yang modalnya tinggi? Anda harus punya budget untuk tes ukur gitu ya. Misalkan ini Anda mau buka, kemarin teman saya mau buka yang namanya es apa itu jenenge, es cendol gitu ya. Bukan, dia tuh mau niru temennya ada es cendol sukses, lalu dia mau membuat es boba gitu, es boba gitu. Dia mau bikin aku bilang berapa modalmu gitu ya, 10 jutaan lah, 10 juta. Aku bilang jangan pakai modal segitu dulu, tes pasar dulu, kamu bikin dulu, kamu kasihkan ke orang, kamu kasihkan ke tetangga, saudara, terus feel-nya tuh rasanya gimana gitu ya. Terus ternyata dia bilang wah respon positif, bagus. Ada yang bilang kemanisan gitu ya, ada beberapa orang yang bilang manis gitu ya, sedikit sih, dari 10 orang 1 orang gitu. Oh berarti masuk gitu, nggak masalah gitu. Jadi abaikan yang minoritas gitu, tetap tampung yang mayoritas. Harganya mau kamu bendol berapa? Harganya kamu bendol 20 ribu gitu kata dia, satu packnya. Terus aku bilang kemahalan nggak gitu, enggak gitu kata dia. Loh kenapa? Karena ada pesaing yang jualnya di atas itu gitu ya. Oke, fine. Kalau aku boleh kasih saran, kamu coba tes ukur, terutama masalah harga sama kualitas yang kamu akan kasih ke dia, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda kepengen set harganya tuh tinggi, ya, set harganya tinggi ya, apa? Kenapa ini harganya mahal? Kenapa gitu ya?
Apa yang membuat harganya ini mahal? Jadi value-nya itu dapat, gitu ya. Nah, terus segmen Anda itu gimana? Anda itu memperhatikan yang kualitas apa quantity? Karena saya ada beberapa bisnis, contohnya jam tangan nih. Jam tangan saya ke quality ya. Jadi saya jual jam-jam yang harganya itu yang premium gitu ya, premium, harga 2 juta 3 juta ke atas kayak gitu ya, bahkan sampai ada yang puluhan juta gitu harganya ya. Nah itu kenapa? Karena saya membutuhkan kualitas barangnya bagus gitu, kemulusannya bagus dan sebagainya. Jadi saya nggak quantity. Yang quantity saya juga ada yang harga ratusan ribu, itu quantity. Saya menjualnya itu pokok dapat untungnya sedikit gitu ya, dapat untungnya 50 ribu 100 ribu lepas gitu ya. Kalau yang quantity ini untungnya gede tapi barangnya langka gitu ya. Nah, tergantung bisnis Anda itu mengarahnya kemana, ke quantity atau quality, gitu. Atau dua-duanya. Anda pengen jual kualitas bagus, ya kan? Quantity-nya juga kepingin banyak. Nah, itu selera Anda ya. Yang jelas bisnis itu bener-bener harus bisa Anda kontrol gitu. Kalau nggak bisa dikontrol repot. Nah, kembali ke yang tadi, perdengarkan. Jadi kita punya 2 kuping, ya. Kenapa kita punya 2 kuping? Gila. Hidung kita 1, mulut 1, ya. Mata 2. Telinga 2 ya. Artinya mata dan telinga ini gila banget. Kita harus banyak mendengar, banyak melihat. Gitu ya, banyak mendengar, banyak melihat. Nggak banyak ngomong, makanya mulut 1 gitu. Kita nggak usah terlalu banyak bicara, kita banyak aja dengerin. Dengarkan kata orang, dengarkan keluhan konsumen apa ya, dan sebagainya. Karena itu akan nambah level kita. Oke? Semoga mungkin di video ini Anda mungkin masih merasa kenapa bisnis saya belum berkembang. Mungkin ya Anda kurang menerima kritik saran, Anda nggak mau dikritik, Anda terlalu idealis. Nah, terimalah kritik saran. Kenapa? Karena kritik saran itu bagian dari market positioning. Jadi bisnismu itu ada di market yang bagian apa, kayak gitu ya. Dan dia akan ngomong, wah ini hargamu kemahalan, nah ini dan sebagainya. Nah, Anda dengarkan yang mayoritas. Nah, pastinya kamu punya alasan nih. Misalkan kamu pengen jual hargamu lebih tinggi, pastinya kamu punya alasan. Dan coba bandingin alasanmu sama apa yang dikatakan calon-calon customermu gitu ya. Jadi straight kayak gitu. Oke? Dikombinasikan. Semoga bermanfaat. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.